Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita memasuki masa Advent yang kedua. Kita akan membahas tentang tema menghibur kaum buangan dan tawanan. Ada banyak alasan yang membuat kita kehilangan semangat dan harapan. Berbagai persoalan pribadi dan persoalan bangsa bisa menjadi alasan mengapa kita kehilangan semangat dan harapan. Bangsa Israel dulu juga pernah mengalaminya. Dahulu sekitar tahun 586 sebelum Masehi, penduduk Yehuda dibuang ke Babel sebagai tawanan perang. Kehidupan sebagai tawanan yang tinggal di negeri asing menyebabkan mereka mengalami krisis identitas. Memang mereka diberi kebebasan untuk melakukan usaha-usaha ekonomi seperti berdagang. Namun, itu tidak menghilangkan aib mereka. Kehilangan tanah dan kemerdekaan, kehilangan Yerusalem dan Bait Allah membuat mereka beranggapan bahwa Allah tidak lagi berdaya. Dalam situasi inilah Nabi Yesaya memberikan penghiburan dan pengharapan. Masa Advent memberikan kepada kita kesempatan yang baik untuk mulai meneguhkan pengharapan kita dan sesama akan kedatangan Allah yang membebaskan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita awali dengan lagu pembukaan dari buku Mada Bakti nomor 324. 324. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Ku sedih Tuhan, datanglah. Ku sedih Tuhan, datanglah. Ku sedih Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Marilah kita awali pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, hadirlah di tengah-tengah kami. Kobarkanlah dalam diri kami pengharapan akan masa depan yang lebih baik, dan nyalakanlah semangat tobat yang sejati, agar kami tidak lagi menjadi tawanan cinta diri, serta terbuang dari pergaulan dengan sesama. Semoga berkat kehadiran dan penyertaan-Mu, pertemuan ini dapat membantu kami melakukan segala persiapan menjelang perayaan kelahiran-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kitab suci diambil dari kitab Yesaya, bab 40 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan 11. 3 tahapan yang perlu dijalankan. 1. Kitab suci dibaca bersama. 2. Dibaca sendiri. 3. Dibaca bersama. Ayat 1. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. 2. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. 4.
Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. 5. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. 9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. 10. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. 11. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Penjelasan singkat. Allah memutuskan untuk menghibur umatnya yang sedang berada di tanah pembuangan Babel. Umatnya sudah cukup lama berada dalam situasi hidup yang suram dan penuh duka cita. Di tengah situasi tidak adanya seorang penghibur, Yesaya diminta oleh Allah untuk menghibur dan menenangkan hati Yerusalem. Tenangkanlah hati Yerusalem, karena pertama, perhambaannya sudah berakhir, penderitaan mereka sebagai kaum tawanan dan buangan akan berakhir. Kedua, kesalahannya telah diampuni. Pembuangan adalah hukuman atas dosa. Mereka sudah menjalani hukuman itu, maka sekarang bagi mereka tersedia rahmat pengampunan Allah. Allah akan mengoyakkan langit dan turun untuk menjemput mereka ke Babel, guna membawa mereka kembali ke Yehuda. Maka persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Padang gurun tidak hanya merupakan jalur yang paling lurus menuju Yerusalem, tetapi juga jalur yang mengingatkan mereka akan peristiwa pembebasan dari Mesir. Dari Mesir, Allah membawa nenek moyang mereka ke tanah terjanji melalui padang gurun. Sekarang Allah akan melakukan hal yang sama. Maka setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran, supaya perjalanan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Apa dampak dari tindakan penyelamatan Allah itu? Dampaknya adalah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Dengan menyelamatkan umatnya, menjadi nyatalah di hadapan segala bangsa bahwa Allah lebih berkuasa daripada dewa-dewi bangsa Babel. Maka orang-orang Yehuda diminta untuk mewartakan kabar baik kedatangan Allah kepada orang-orang Yehuda lainnya. Ia akan datang dengan keagungannya. Allah datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ia bagaikan pahlawan perang yang berhasil menaklukkan lawan-lawannya dan membebaskan para tawanan. Ia juga akan datang dengan penuh belas kasihan, seperti seorang gembala
ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Dengan lemah lembut dan penuh perhatian, ia akan menggembalakan umatnya. Peristiwa pembuangan juga dapat kita alami sekarang ini dalam rupa yang lain. Ada yang berupa pengucilan, entah karena status sosial atau karena dinyatakan positif mengidap COVID-19. Ada yang berupa penggusuran paksa demi sebuah pembangunan atau berupa peristiwa bencana alam yang membuat kita kehilangan tempat tinggal, lingkungan sosial, dan budaya yang sudah akrab dengan kita. Berbagai rupa pembuangan tentu saja menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis. Di tengah aneka rupa pembuangan itulah perintah Allah untuk memberi pertolongan, penghiburan, dan pengharapan kepada sesama menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Memilih kata atau kalimat pendek. Peserta diminta untuk memilih satu kata dari perikop, kemudian peserta diberi kesempatan untuk mengungkapkan kata pilihannya dan mengulanginya 3 kali dengan diselingi dengan jeda beberapa saat. Hal ini bisa dilakukan bergantian hingga semua orang berkesempatan untuk mengungkapkan kata pilihannya tanpa paksaan. Saat hening. Marilah kita hening sejenak untuk merenungkan hubungan antara kata yang kita pilih dengan kehidupan pribadi kita masing-masing. Sharing. Saat ini kita diharapkan untuk membagikan hasil renungan pribadi secara bergantian. Dalam sharing kita sebaiknya menggunakan kata ganti saya dan tidak menggunakan kata ganti kita. Sharing ini bukanlah diskusi atau khotbah. Membangun niat dan rencana. Sekarang marilah kita membuat niat dan rencana konkret yang bisa kita lakukan secara pribadi ataupun bersama-sama untuk mengisi masa Advent ini dengan sebaik-baiknya. Misalnya, mencari waktu untuk menerima sakramen tobat, lebih rajin mengikuti perayaan Ekaristi, mengunjungi orang-orang sakit, mengunjungi lansia, terutama yang tidak diperhatikan oleh keluarganya, berderma. Doa umat. Marilah kita menyampaikan doa permohonan kita kepada Allah Bapa kita yang melalui Yesus telah semakin dekat dengan kita. Semoga para pemimpin gereja semakin mampu menaburkan benih pengharapan ke dalam dunia yang digelapkan oleh keputusasaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga para pemimpin bangsa kita mampu memberikan teladan yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga orang-orang yang kehilangan pengharapan memperoleh terang pengharapan Allah melalui tangan semua orang yang berkehendak baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga kita semua diterangi oleh cahaya Kristus yang menghalau kegelapan dosa dan menerbitkan harapan akan masa depan yang baru. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita haturkan doa-doa pribadi kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita akhiri pertemuan ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, syukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah-Mu, terutama atas pertemuan ini. Semoga peristiwa kelahiran Yesus yang tidak lama lagi akan kami rayakan meneguhkan iman kami bahwa Engkau selalu beserta kami untuk memperbaharui hidup kami karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup dari buku Mada Bakti nomor 326. Angkatkanlah kepalamu, gapura nan megah, sambutlah Raja yang besar di dalam kotamu. Siapa nama Sang Raja? Dia Tuhan kekal, Allah perkasa dan gagah, yang maha mulia. Allah perkasa dan gagah, kunjungi umatnya. Angkatkanlah kepalamu, gapura nan megah, sambutlah Raja yang besar di dalam kotamu. Siapa Raja yang datang? Sang Raja siapa? Dia Tuhan alam raya, pencipta dunia. Allah kekal dan kuasa, yang maha mulia.